Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin membawakan materi tentang pendekatan eksistensial dan postmodern. Di kelompok 3 ini beranggotakan 5 orang, yaitu Agustina, Alfira Husnia Fajria, Lisa Dewi Utami, Lovensky Jonathan, dan juga Yudisti Ramadan. Oke, yang pertama ada pendekatan eksistensial. Apa sih pengertian pendekatan eksistensial itu? Konseling eksistensial humanistik berfokus pada situasi kehidupan manusia di alam semesta yang mencangkut tanggung jawab pribadi, kecemasan sebagai unsur dasar dalam kehidupan batin, usaha untuk menemukan makna diri kehidupan manusia, keberadaan dalam komunikasi dengan manusia lain, kematian serta kecenderungan untuk mengembangkan dirinya semaksimal mungkin. Pendekatan eksistensial dalam bidang psikologi dan konseling mendapat banyak pengaruh dari pendapat Kierkegaard yang menentang upaya apapun untuk melihat manusia hanya sebagai objek. Namun, pada waktu bersamaan dia juga menentang bahwa persepsi subjektif hanya satu-satunya realitas manusia. Sejarah pendekatan eksistensial. Kierkegaard juga para eksistensialis berikutnya menekankan keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab. Akan tetapi, Kierkegaard hanya memberikan kontribusi sedikit terhadap pemikiran filsafat pada saat itu. Kemudian, filsafat ini dilanjutkan oleh Friedrich Nietzsche dan Martin Heidegger, sehingga eksistensialisme menjadi populer. Heidegger sangat mempengaruhi Binswanger dan Medard Boas yang kemudian bersama Karl Jasper, Frankl, dan lain-lain mengadaptasi filsafat ini ke dalam praktik psikoterapi. Konsep umum pendekatan eksistensial ada 5. Yang pertama itu ada dan non-ada. Yang kedua ada di dunia. Yang ketiga relasi aku-kamu. Yang keempat intensionalitas. Yang kelima keberadaan otentik dan keberadaan tidak otentik. Penjelasan dari ada dan non-ada. Ada ialah ukuran bagi keberadaan manusia, suatu dimensi yang mengacu kepada kesubjekan manusia. Dengan mengada, manusia hadir dan menampakkan diri, mengalami dirinya sebagai subjek yang sadar, aktif, dan proses. Sedangkan non-ada adalah ukuran bagi ketiadaan manusia, suatu dimensi yang mengacu kepada keobjekan dari manusia. Yang kedua, ada di dunia. Konsep ada di dunia diperkenalkan oleh Martin Heidegger, artinya manusia hidup atau mengungkapkan keberadaannya dengan mengada di dalam dunia. Dalam istilah Heidegger, manusia harus sadar dengan lingkungannya, sadar dengan desainnya, artinya hadir dan bereksistensi di dunia. Yang ketiga, ada relasi aku-kamu. Martin Buber mengembangkan konsep relasi aku-kamu untuk menggambarkan relasi antar pribadi yang sungguh-sungguh atau sejati, yang kontras dengan satu bentuk relasi yang disebut I-it relationship. Di dalam relasi aku-kamu, individu sadar dan menghargai partner relasinya sebagai subjek seperti dirinya, subjek dengan dunianya sendiri, subjek yang selalu berproses, dan subjek yang memiliki perasaan, pikiran, dan keinginannya sendiri. Lalu yang keempat ada intensionalitas. Intensionalitas adalah konsep eksistensialisme yang mirip dengan prinsip determinisme psikis dari psikoanalisis, yang mengemukakan bahwa kejadian-kejadian mental tidak muncul secara kebetulan dalam arah yang sama, tetapi dengan penekanan yang berbeda. Konsep intensionalitas diambil dari pemikiran Brentano dan Husserl
yang menyebutkan bahwa kesadaran manusia selalu memiliki maksud atau terarah kepada sesuatu. Lalu yang kelima, ada keberadaan otentik dan keberadaan tidak otentik. Konsep keberadaan otentik dan keberadaan tidak otentik juga merupakan konsep yang fundamental bagi para eksistensialis dan para ahli psikologi eksistensial. Keberadaan yang tidak otentik adalah keberadaan individu yang mengukuhkan dirinya dengan cara atau untuk tujuan menghindari diri dari wujud-wujud non-ada, yakni keniscayaan-keniscayaan hidup yang terdiri atas kematian, keharusan memilih dan memikul tanggung jawab, isolasi dan ketidakbermaknaan. Ia tidak berani untuk mengambil hidup dengan segala keterbatasannya, penderitaan, kematian, tanggung jawab, dan lain-lain. Ia mengukuhkan dirinya bukan untuk dirinya. Ia mencari sukses lewat status, dan sukses menurutnya adalah adanya tepuk tangan penonton. Ia selalu melihat penopangan dari orang lain sebagai bagian pengukuhan dirinya. Keberadaan ini tidak utuh dan rapuh. Sebaliknya, dalam keberadaan yang otentik, individu sanggup mengukuhkan dirinya tanpa mengingkari keniscayaan-keniscayaan hidup. Tidak mengingkari bahwa dirinya akan mati, bahwa dirinya harus membuat pilihan-pilihan atau putusan-putusan yang vital bagi hidupnya, bahwa dirinya bisa mengalami isolasi dari sesama dan mengalami ketidakbermaknaan. Juga tanpa mengikat orang lain dan tidak menggantungkan diri pada orang lain. Keberadaan otentik merupakan gambaran ideal bagi para eksistensialis dan terapi eksistensialis. Selanjutnya ada peran konselor dalam pendekatan eksistensial. Konseling dengan menggunakan pendekatan eksistensial tidak mengarahkan, membimbing atau menilai konseli berdasarkan praduga-praduga. Tugas konselor hanyalah membantu konseli menjadi dirinya yang otentik. Inti terapi eksistensial adalah hubungan antara konselor dan konseli, yang disebut pertemuan atau perjumpaan. Sebuah pertemuan antar manusia yang membahas pengalaman, bukan berkutat pada masalah konseli. Karena menekankan pada pengalaman konseli sekarang, para terapis atau konselor yang menggunakan pendekatan eksistensial menunjukkan keleluasaan dalam menggunakan metode-metode, dan prosedur yang digunakan dapat bervariasi, tidak hanya dari konseli yang satu kepada konseli yang lainnya, tetapi juga dari satu ke lain fase terapi yang dijalani oleh konseli yang sama. Lalu, kompetensi konselor pada pendekatan eksistensial. Konseling dengan pendekatan eksistensial menghargai prinsip-prinsip demokrasi, menekankan proses dialogis karena kebebasan juga merupakan sebuah pilihan. Berdasarkan prinsip ini, maka konselor bertanggung jawab terhadap sistem nilai yang dianut konseli. Selama tidak berlawanan dengan prinsip-prinsip moral, konselor dituntut untuk berperilaku etis, berperilaku rasional, membangun nilai secara mendalam dan mendorong konseli untuk bertanggung jawab atas pilihannya. Dialog dalam pandangan Martin Buber merupakan percakapan antara pribadi dengan pribadi, di mana setiap pribadi merupakan subjek bagi yang lainnya. Dalam proses bimbingan, solusi tidak dilimpahkan melainkan ditawarkan. Untuk menjadikan hubungan antara pembimbing dengan siswa sebagai suatu dialog, maka pembimbing tidak bersikap seperti instruktur. Konselor hanya harus memberikan kebebasan kepada konseli memilih. Tetapi tidak berarti bahwa konseli tidak boleh melakukan apa saja yang disukai. Sementara solusi yang ditawarkan kepada konseli hendaknya menjadi bagian dari pengalaman pribadi pembimbing atau konselor itu sendiri. Sehingga konselor ketika berjumpa dengan konseli sebagai pertemuan antara pribadi dengan pribadi. Pada interaksi konseling bisa saja terjadi beragam persoalan, seperti perbedaan atau bahkan pertentangan standar moral yang dimiliki antara konselor-konseli. Keadaan ini menuntut konselor memakai sistem keyakinan belief system yang terbentuk untuk memfasilitasi dan membantu konseli. Sistem keyakinan ini dapat hidup dalam diri konselor
jika konselor memahami dan menerapkan prinsip dan hakikat nilai dalam dirinya. Lalu yang kedua ada pendekatan postmodern. Materi yang kedua ini, postmodern, adalah pendekatan atau terapi yang bertujuan untuk menciptakan sebuah konteks di mana konseling dapat menciptakan cerita baru yang menyoroti wujud kebiasaan mereka. Corey juga menjelaskan bahwa pada pendekatan ini, konselor menyediakan kesempatan bagi konseli untuk mendekonstruksi cerita dominan yang mereka bawa pada saat konseling. Konseli didorong untuk menuliskan kembali cerita tersebut dengan melihat masa lalu mereka dan menuliskan kembali masa depan mereka. Paradigma pendekatan postmodern. Paradigma teori-teori konseling postmodern memandang konsep realitas dianggap tidak mudah untuk diobservasi. Konsep realitas didasarkan pada penggunaan bahasa dan umumnya merupakan fungsi situasi di mana orang-orang itu tinggal. Dalam konseling postmodern, terjadi perkembangan konseling dari fokus problem bergeser ke fokus solusi. Suatu paradigma dari aliran pendekatan konseling modern atau postmodern selalu memiliki kelemahan dan tingkat kelemahan itu tergantung pada seberapa jauh prinsip-prinsip ilmiah yang digunakan dalam mengembangkan teori. Suatu teori selalu berada dalam suatu proses being formulated, tidak statis. Pernyataan tersebut dipertegas Flanagan dan Flanagan. Penelitian merupakan kegiatan paling ilmiah untuk memverifikasi teori yang sudah ada, melalui pengamatan mendalam terhadap peristiwa-peristiwa yang dapat menemukan inferensi dan hipotesis baru dan mempengaruhi struktur teori. Lalu ada pandangan tentang sifat dasar manusia. Pada dasarnya, SFBC didasarkan pada pandangan yang positif dan optimistik tentang hakikat manusia. Manusia adalah makhluk yang sehat dan kompeten. SFBC merupakan pendekatan konseling yang non-patologis yang menekankan pentingnya kompetensi manusia daripada kekurangan maupun dan kekurang mampuan dan kekuatan daripada kelemahannya. Bagaimanapun pengaruh lingkungan terhadap manusia, konselor meyakini bahwa saat dalam layanan konseling, kliennya mampu mengkonstruksi solusi terhadap masalah yang dihadapinya. Lalu ada teori proses konseling. Teori proses konseling itu ada 4. Yang pertama berfokus pada solution talk daripada problem talk. Proses konseling diorientasikan bagi peningkatan kesadaran ekspresi terhadap pola masalah yang dialami dan pemilihan proses perubahan secara sadar. Lalu yang ketiga ada peningkatan kesadaran eksepsi terhadap pola masalahnya dalam menciptakan solusi. Lalu yang kelima, pemilihan proses perubahan dapat menentukan masa depan kehidupan konseling. Terima kasih. Ini materi dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.